Maka ada kalau setelah cager jadi manusia itu cager dulu, sehat dulu. Jadi profesor, ilmunya tinggi, stroke, manfaat enggak? Bener enggak? Profesor pinternya luar biasa, stroke susah. Mau ngomong aja susah. Makanya cager itu penting. Karena cager penting, maka yang kedua adalah bager. Apa itu? Punya sikap dedehan, welasan, asihan. Apa itu? Empati sosial. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poeken. Ini sistem nilai. Itu dalam paham para pemikir bangsa, itulah sifat sosialisme. Nah, kemudian cager bager bener ini. Apa itu benar? Ucapan dengan perbuatan sama, hati dengan pikiran sama, itulah orang bener. Kemudian baru yang berikutnya pinter. Jadi intelektual itu rankingnya keempat dalam sistem pembentukan karakter manusia, keempat. Jangan sombong. Jadi bagi yang pinter-pinter banget belum tentu sukses. Jangan juga Anda merasa rendah diri. Bagi yang tidak pinter, kenapa? Bisa jadi sukses. Kenapa? Karena kesuksesan itu pada kunci yang kelima. Kata Pak Profesor tadi, apa itu? Singer. Apa itu singer? Daekan. Apa itu daekan? Mau mengerjakan apapun tanpa pernah ada rasa gengsi dalam dirinya, maka dia akan berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan dia mengedepankan sikap kerja keras dalam hidupnya. Makanya tidak aneh banyak orang DO di perguruan tingginya malah sukses. Tapi saya tidak ngajarin Anda untuk DO, bukan. DO saja sukses, apalagi doktor, masa nggak lebih sukses daripada yang DO? Nah, ini kerangka. Nah, Anda saya tahu semua apa yang menjadi kelemahan anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hari ini. Ngomong pinter banget, ngomongnya juga sudah sulit dikalahkan. Kemudian landasan berpikirnya kokoh banget. Apa itu? Mbah Google. Hari ini gimana nggak pinter? Seluruh pengetahuannya ada. Tapi ingat, Anda mengandalkan pengetahuan hanya dari Mbah Google saja, maka otak Anda terbatas pada apa yang ada di Google. Sedangkan seluruh kehidupan manusia banyak hal yang harus diselesaikan tanpa harus tergantung pada Google. Ini pinter. Anak sekarang pinter. Kenapa? Anak sekarang pinter karena akses informasinya terbuka. Dulu zaman saya kecil ada hal yang boleh saya ketahui, ada hal yang tidak boleh saya ketahui, ada hal yang boleh saya bertanya, ada hal yang tidak boleh saya bertanya, ada kalimat pamali. Sekarang seluruh batasan itu tidak ada lagi. Orang boleh mengakses seluruh pengetahuan baik di dalam maupun di luar negeri. Semua bisa dilakukan. Pinter, oke. Tapi apa yang menjadi kelemahan generasi hari ini adalah ente singer. Apa itu? Kemauannya rendah. Selain kemauan yang rendah, apa? Pilih-pilih. Tidak mau kerja keras, mudah lelah, mudah letih, mudah putus asa. Apakah ini sesuatu yang salah? Tidak, karena itu lahir dari siklus yang salah. Apa itu siklus yang salah? Konsumsi makanan yang dimakan oleh generasi hari ini tidak lagi original. Rata-rata sudah mengalami pencemaran dan perubahan genetik yang mengakibatkan terjadinya perubahan karakter pada diri manusia. Makan ikan, belum tentu ikan sungainya bersih hari ini. Pasti sudah ada unsur bakterinya. Ikan di danau pasti bisa jadi ada merkurinya. Ikan di laut bisa jadi sudah tercemar. Problem.
Makan makanan, Anda makan beras, bisa jadi kapasitas pestisidanya sudah terlalu berlebihan. Makan sayur, sayurnya juga pestisidanya terlalu banyak. Siklus ini membentuk karakter. Makan ayam, ayamnya ayam boiler, pertumbuhannya terlalu dipaksakan, dipercepat agar sebulan bisa panen. Berbagai unsur kimiawi ada dalam dirinya orang fakultas peternakan. Akhirnya ayamnya tumbuh tidak secara alamiah, dikonsumsi oleh kita, mempengaruhi hormon kita ini. Untuk itu produktivitas pertanian adalah sebuah kebutuhan, tetapi produktivitas pertanian negeri ini harus mulai mengarah pada pembentukan karakter manusia yang itu nanti punya implikasi bagi kesehatan manusia. Jadi IPB harus meloporin apa? Generasi baru IPB ini harus meloporin apa? Mengembalikan kembali siklus pertanian pada siklus yang bersifat alamiah, pada siklus yang bersifat sunnatullah, pada siklus yang membangun ekosistem pertanian yang kokoh. Dari ekosistem pertanian yang kokoh akan melahirkan ekosistem kesehatan. Dari ekosistem kesehatan akan melahirkan ekosistem ekonomi. Itu yang disebut dengan negara berdikari atau negara mandiri. Saya pelajari lama. Apa itu? Makanya saya di Jabar ini memimpin mulai dari mana dulu? Tata ruangnya benahi, sumber-sumber air selamatkan, pencemaran sungai kita turunkan, pencemaran danau kita turunkan, pertanian kita kembali lagi pada pertanian yang alamiah. Mengedepankan apa? Mengedepankan unsur mikroorganisme yang melahirkan siklus kehidupan yang berputar dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak loncat-loncat, tidak saling membunuh, tidak saling mematikan, tapi saling mengasihi. Dan saya akan MOU dengan IPB, saya akan kasih ruang-ruang IPB untuk berekspresi di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Dan saya siapkan beasiswa bagi mahasiswa IPB terbaik yang mampu melahirkan produksi-produksi terbaik bagi kepentingan rakyat. Sampai S3 kami biayain. Saya tahun depan mau siapin 30 miliar. Untuk apa? Tetapi saya ingin punya basis produk. Anda dikelahin nih oleh Pemprov Jabar sampai S2 sampai S3 selesai, tapi produknya mana? Apa yang manfaat buat rakyat? Nah, saya boleh deh dari sisi statistik ekonomi hari ini mungkin orang itu pertumbuhan ekonominya baik, tetapi ingat nih orang IPB, desa kita hari ini mengalami kemiskinan. Apa yang dialami kemiskinan dari desa? Hilangnya hak atas tanah. Kepemilikan atas tanahnya makin menurun. Kenapa kepemilikan hak atas tanah makin menurun? Karena berpikir publiknya sudah mengatakan lebih baik tanah ini dijual buat sekolah anak saya, nanti kerja di kantoran, nanti kerja di pabrik, nanti kerja di ini. Saya seminggu yang lalu beli tanah dari ibu-ibu. Untuk apa? Ibu buat jual tanah pada saya? Buat S2 anak saya. S2 apa? Di keperawatan. Sekarang di mana? Kerja di rumah sakit ini. Saya sedih. Kenapa? Saya sudah hitung itu tanah yang dijual nggak akan kebayar lagi. Kenapa? Gaji sebagai perawatnya UMK. UMK bayar kontrakannya belum tentu selesai. Bagaimana cara membuat petani di Indonesia itu mandiri dan kaya? Satu, petani di Indonesia tidak boleh beli pupuk. Dua, petani di Indonesia tidak boleh beli obat-obatan.
Tiga, petani di Indonesia dikasih bibit yang terbaik, cukup itu saja. Kemudian petaninya diasuransikan gagal panen, diasuransikan kesehatannya, nuhun-nuhun suatu saat diasuransikan hari tuanya. Sederhana itu buat bangsa Indonesia, sederhana itu buat petani. Itu lakukan, nggak usah sawah 2 hektar, 1/4 hektar sawah itu bisa melahirkan petani yang sejahtera. Kalau apa? Dia dibekali oleh 5 ekor sapi sebagai hulu dari sistem pertaniannya. Dia dibekali dengan 5 ekor domba, dia dibekali dengan bebek, dia dibekali dengan ayam. Maka siklus kehidupan petani itu akan menjadikan bebek, sapi, ayam, domba adalah sumber dari pupuk mereka. Maka ini yang disebut dengan ekosistem pertanian. Kenapa petani kita menjadi terus ekosistemnya dibunuh? Nah, saya ngajak teman-teman hari ini, kembalikan lagi ekosistem. Hari ini apalagi bencana kehidupan kita? Sampah, padahal sampah itu adalah ekosistem. Apa sih yang membuat kita begini? Dulu kita dibikin loncat oleh perubahan zaman, tetapi ini ditinggalkan. Nah, kita sekarang akan kembali lagi pada, saya ngajak kembali lagi dengan tradisi tapi dengan teknologi. Coba hitung dari sisi siklus. Kalau seorang petani, dia punya 5 ekor sapi, dia punya 5 ekor domba, dia punya 30 ekor ayam, dia punya 50 ekor bebek. Dia akan menjadi petani yang berpenghasilan tinggi, tetapi dia tidak tergantung pada pestisida. Jadi cara membangun bangsa adalah ketelatenan membangun karakter, dan itu menurut saya harus diisi oleh anak-anak muda yang mau mengembangkan itu. Karena saya baca seluruh siklus yang ada di ekonomi Indonesia ini, terlepas dari apapun tentang pertanian, ternyata dunia pertanian hari ini masih di Jawa Barat menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi. Jadi berbahagialah bagi mereka yang kuliah di IPB. Dan IPB-nya sudah siklus kan, sainsnya sudah ada, MIPA-nya sudah ada, pertaniannya sudah ada, peternakannya sudah ada, perikanannya sudah ada, kelautannya sudah ada. Ini sudah satu siklus ekonomi, sistem ekonomi Indonesia. Dan kemudian juga kedokterannya sudah ada, dan kedokteran ke depan bisa jadi kedokteran akan mulai mengarah pada kedokteran, bahasa saya kedokteran organik, yang mulai mengandalkan alam sebagai stimulus bagi kesehatan manusia. Dan dari seluruh itu, siapa yang paling punya? Dari seluruh rangkaian energi yang dimiliki bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kesehatan manusia, daya dukung lingkungan yang tinggi, yang punya hanya Indonesia. Cuman orang Indonesia nggak paham. Kenapa? Siapa yang punya matahari yang sesuai dengan standarisasi hidup manusia, dan mataharinya konsisten dalam setiap waktu, musimnya teratur, hanya Indonesia. Siapa yang punya bulan yang bulannya konsisten datang ketika purnama, dan bulannya menjadi energi besar bagi pertumbuhan manusia dan seluruh ekosistem hidup? Indonesia. Siapa yang punya tekanan udara yang baik? Hanya Indonesia. Siapa yang punya siklus air, dari mulai air laut, air sungai, dan seluruh siklus ini? Indonesia. Tetapi kenapa kita tidak mengalami kemajuan? Kenapa orang Jawa Barat tidak mengalami kemajuan? Karena negara, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi mendukung rencana tanpa melibatkan pendidikan tinggi secara praktis. Untuk itu, maka pertemuan kali ini saya mengajak mahasiswa, kalau hanya ngandelin belajar di kampus tidak akan menghasilkan apapun, tetapi belajar pada pengalaman hidup itu yang akan membuat Anda sukses. Pengalaman hidup apa? Satu, berorganisasi.
dari berorganisasi, ngerti manajemen pengelolaan manusia dengan ragam keinginan, dengan ragam karakter, dengan ragam sifat. Dua. Yang kedua adalah membangun relasi. Tadi sudah disampaikan Pak Rektor. Dengan berorganisasi maka kita akan memiliki relasi, kenal banyak orang. Yang ketiga, membangun aplikasi. Aplikasi bukan sistem media digital saja. Aplikasi itu adalah mewujudkan seluruh ide-ide itu dalam karya nyata yang memadai. Kalau sudah manusia memiliki dua hal, dia punya kemampuan meneliti dan kemudian berkarya, serta punya relasi, mana manusia akan tumbuh dengan cepat. Punya relasi saja tanpa berkarya tidak akan tumbuh dengan cepat. Karya saja tanpa relasi tidak akan tumbuh dengan cepat. Dua-duanya harus terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi maka sinyalnya akan kuat. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada hari ini bisa bertemu, dan semoga ini, coba sini Mbak, sini, ini yang pakai kerudung, itu yang rambutnya diikat, sini, enggak Mbak, sini, teteh, ini yang, oh iya situ, ini, enggak ini, sini, sini, sini ya, semangat. Sebelah sini. Waduh. Nama siapa? Nama saya Kinanti Aurora Andini. Kinanti. Waduh, Kinanti ya. Berarti pernah main sinetron ya dulu. Preman pensiun kan Kinanti juga yang main. Dari mana? Saya asli Jawa Tengah, cuma saya kesini. Oh, asli Jawa Tengah. Ya. Keturunan dari Jawa keturunan Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Cilacap. Oh, Cilacap. Ya. Dekat pantai. Iya. Oh, tinggal di sini di mana? Di Cibanteng. Oh, dari Cilacap ke Cibanteng. Ya, sebentar lagi pergi ke Cikadu, nanti ke sana ke Cikajang. Kamu nggak ngerti ya? Nggak ngerti emang. Saya juga nggak ngerti. Oke, orang tuanya kerja apa? Mama saya seorang guru. Seorang guru. Jadi mamanya satu. Iya. Iya satu. Iya kan? Iya satu. Mamanya satu kan? Ya, kan satu. mamanya seorang. Ya. Kalau seorang tuh satu namanya. Tapi kalau papa dua orang, nggak mungkin. Satu orang. Iya. Bapaknya? Kalau papa kebetulan udah meninggal. Udah meninggal dari yatim. Ya. Gurunya udah pensiun belum? Belum. Di mana ngajarnya? Di SMK Adi Sanggoro, dekat IPB. Oh, dekat IPB. Iya. Berarti kesini nggak pakai ongkos dong? Aku diantar sih seringnya. Kalau masa ospek ini, aku seringnya diantar orang tua. Tapi kalau misalnya Diantar mama. iya diantar mama maksudnya. Kan bapaknya udah nggak ada. Orang tua itu dua. Orang tua tuh dua. Ibu sama ayah. Iya, ini kalau dua namanya orang tua, kalau satu mama atau papa. Beda, ada jamak, ada tunggal. Iya, enggak. Jadi orang tua kalau dua, ya kan? Itu ada jamak, ada tunggal, harus belajar dulu kalimat jamak dan tunggal. Hah? Orang tua nggak ada tunggal, orang tua tuh dua, masa orang lahir sendiri? Bener nggak? Nih belajar filsafat. Ada jamak, ada tunggal. Orang tua itu jamak menjadi tunggal, namanya orang tua. Ibu dan bapak tidak bisa dipisahkan. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa teman-teman, Kang Deddy sampaikan di depan ratusan ribu mahasiswa, ya terutama mahasiswa Jakarta ini. Mungkin ya terdedi yang begitu luar biasa, ya sangat menyukai Kang Deddy Mulyadi, ya bukan tanpa alasan. Pasti ya, melihat dari kinerja Kang Deddy, dari sifat Kang Deddy, ya teman-teman ya, saya rasa ya semuanya terkejut melihat ini, ya luar biasa teman-teman. Dan Pramono ya sama wakilnya pasti
terkejut melihat ini teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Dan ya beginilah ya Kang Deddy Mulyadi apa adanya. Dan tadi pun sempat dialog-dialog dengan mahasiswa ya, begitu sangat sekali menginspirasi ya. Kang Deddy selalu mengingatkan kepada mahasiswa agar terus berkembang, belajar, dan terus gali potensi yang ada. Jangan sampai kalau udah keluar ya langsung nikah, yang ada karir dulu ya teman-teman. Dan luar biasa ya kalau dimulai ini, bukan hanya warga Jawa Barat teman-teman ya, bukan Jawa Barat saja yang diayomi oleh Kang Deddy loh ya, bahkan dari Jakarta, Banten ya, Kang Deddy selalu mengingatkan. Kang Deddy diundang dalam acara-acara mahasiswa ya, suruh berpidato, suruh mengisi sambutan. Ini suatu kebanggaan warga Jawa Barat harusnya ya, yang mana gubernurnya diundang sana sini untuk mengisi seminar, pidato ya. Luar biasa ya, karena yang disampaikan itu ya begitu luar biasa teman-teman. Ilmu semua, ilmu daging semua ya, dan saya rasa sangat bermanfaat. Wejangan untuk para mahasiswa yang baru lulus, yang mana belum paham kedepannya seperti apa, harus gimana ya. Wejangan Kang Deddy ini begitu luar biasa teman-teman. Bahkan tadi pun mahasiswanya pun ditanya satu-satu oleh Kang Deddy ya, gimana ya, supaya tahu ya, supaya Kang Deddy menganalisa ya orang ini seperti apa, terus kedepannya gimana ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Baru ada gubernur seperti ini ya, kita baru melihat ada sosok gubernur seperti ini ya, rela memberikan semua apa yang dia punya ya, ilmu, harta ya. Gubernur seperti inilah yang memang harus dicontoh oleh gubernur-gubernur lain teman, oleh para pejabat lain harusnya ya, contoh Kang Deddy Mulyadi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.